Apa yang disampaikan oleh Ustadz Sumaryadi mengatakan, Karding ini sudah sarjana. Proses ikronya di mana? Ketika kita mau menikmati keberadaan Tuhan itu yang nyata, itu harus merintis. Karena di sana tidak ada apa-apa. Jadi permintaan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi di channel Majalah Suara Hidayatullah, Majalah Sahid, dalam rubrik Sahid Talk. Ya, kita akan bincang-bincang dengan para dai di pedalaman yang kemudian di sana mereka berdakwah di pelosok. Di sini kita kedatangan Ustadz Karding. Beliau DPD Kabupaten Pangkep. Insya Allah kita beberapa menit ke depan bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kabar ya? Alhamdulillah. Beliau sejak 5 tahun yang lalu ditugaskan SK ke Pangkep untuk kemudian merintis cabang salah satu cabang Hidayatullah di Pangkep. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol ke beliau. Begini Ustaz, kami ingin tahu gitu ya, sejarah antum masuk di Hidayatullah sampai kepada akhirnya antum ditugaskan ke Hidayatullah Pangkep gitu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya terkait dengan saya bergabung di Hidayatullah, saya tamat dulu di SMP Negeri 2 Sibulue yang ada di Patriolo. Setelah itu, di Bone. Di Bone. Setelah itu sudah tamat SMP. Waktu itu datanglah keluarga saya yang bertugas di Albayan. Ketika waktu di Albayan, beliau menceritakan terkait dengan pondok pesantren di Albayan itu. Hidayatullah Albayan BTP. Setelah itu beliau ajak saya masuk di SMA-nya. Waktu itu kan saya masih sama dengan nenek saya. Berat sekali ya, untuk meninggalkan. Maksudnya meninggalkan dari sering bersama. Setelah itu mondok kan 3 tahun di situ. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya banyak keluarga mendukung untuk masuk di Hidayatullah. Alhamdulillah saya sudah masuk di SMA. Setelah mengikuti proses pendidikan di Hidayatullah, alhamdulillah kita sering ketemu dengan Ustadz Asis, Ustadz Majid. Tentu beliau sering sampaikan bagaimana itu pergerakan Hidayatullah sesungguhnya. Sebenarnya mungkin tiga bulan ya. Sering saya dengar ceramah beliau, seakan-akan terantarkan ya. Bahkan sempat ada yang cemburu salah satu teman saya. Ini Karding belum berapa tahun bergabung di pondok, maksudnya masuk di sekolahnya Albayan, Hidayatullah maksudnya. Kok banyak yang kenal sama Ustadz? Dulu kan menjadi petugas Gesaus untuk melayani Ustadz Asis itu sangat bergengsi Pak. Padahal waktu itu saya tidak ada niatnya apa-apa. Tiba-tiba saya dipanggil sama Ustadz Asis untuk menjadi petugas Gesaus. Petugas Gesaus tentunya melalui pembina saya, siapa yang cocok untuk di situ. Lambat laun sering cerita terkait dengan pergerakan Hidayatullah. Saya sudah mau selesai SMA. Dia tanya saya, di mana mau sekolah? Setelah itu saya tanya, saya kurang tahu Ustaz. Kan pertama tidak ada biaya dan sebagainya. Dan masih itu apa ya? Bergejolak ya, antara mau keluar Hidayatullah atau tetap di Hidayatullah. Karena saya juga mencari jati diri. Maksudnya jati diri artinya saya mau kemana. Sedangkan saya kan belum terlalu memahami itu Hidayatullah. Selanjutnya datang Ustadz Alauddin ya, dari Style. Dia bilang, kalau antum mau masuk di perguruan Hidayatullah ada beasiswa. Saya bilang, di mana itu? Dia bilang, di Sekolah Tinggi Surabaya, Style. Setelah itu
Datang juga lagi Ustadz Fatur, itu kakak kelas saya. Nah, dia menyampaikan, saya sudah pernah ke sana. Nah, kalau antum mengikuti ritme ritme pengkaderan yang diterapkan di sana, insya Allah kamu akan bisa melewati itu. Ya, dengan bismillah itu Pak. Modal 1.500.000 itu sangat berat ya. Dan itu pun hasil apa? Hasil kerja bangunan di Haji Bakri. Kerja rumah Bakri dan salah satu juga perintisnya di Al-Bayan. Waktu itu kan masih setelah kan daurah mara'ula kan tidak alami kegiatan. Tinggal menunggu ijazah. Setelah itu ya setelah itu dapat brosur dari Surabaya, tinggal ke sana dengan modal 1.500.000. Sampai di sana membayar pakaian dan sebagainya tidak ada sama sekali. Nah, tapi alhamdulillah saya ketemu dengan Ustadz Idris waktu itu, bendahara Style. Dia mengatakan kalau antum serius untuk mengabdi, pembayaran yang mungkin wajib ya untuk mahasiswa bisa dicicil. Alhamdulillah saya ikuti semua itu yang dilakukan oleh Ustadz di itu. Pada akhirnya saya pergi di Panceng, kan itu ada pembekalan ya, semacam prawayu lah, makanya kalau di Hidayatullah sekarang ini ya. Tahun pertama. Iya, tahun pertama. Bagaimana mengantarkan kita bisa menjadi kader yang militan. Kenapa saya bilang militan? Karena pertama tidak ada air, harus jauh pergi mandi. Dan saya juga tim dapur selama 9 tahun itu. 9 tahun? Iya. 9 bulan? 9 bulan maksud saya, sorry. Jadi 9 bulan itu saya jadi tukang dapur bersama juga Mas Asli dan teman-teman waktu itu. Nah, setelah itu, alhamdulillah kita ketemu dengan Ustadz Aban ya. Ustadz Aban itu mungkin di Depok ya sekarang. Nah, dia mengantarkan kita bagaimana itu Hidayatullah memproses kadernya sehingga terbentuk itu mental. Maksudnya kita tidak diiming-imingi nanti kamu kerja begini dikasih begini. Betul-betul ikhlas ya. Nah, diantar kita begitu. Setelah itu lambat laun kita masuk lagi di Surabaya. Sudah melewati setahun itu. Alhamdulillah singkat cerita ada SK yang sudah dibacakan oleh DPP melalui Style bahwasanya saya tugas di Sulawesi. Setelah pembacaan itu telepon sekretaris DPP yaitu Ustadz Sumaryadi. Karding, di mana tugas? Saya bilang tugas di Sulawesi Selatan, Ustaz. Tapi saya tidak mau. Nah, kenapa? Maksudnya saya mau mencari suasana yang berbeda, mencari yang baru. Bahkan saya pernah sampai ke waktu waktu mata pelajarannya Ustadz Mutahuddin, saya mengatakan saya mau tugas di Sorong waktu itu. Setelah itu saya dipanggil sama DPW kembali ke Makassar. Setelah Makassar saya dapat SK. Itu SK-nya di DPD Hidayatullah Pangkep. Kepulauan. Nah, ya. Itu saya tugas. Gitu. Ustadz Karding, kita dapat informasi bahwa kemudian penugasan antum tidak semudah yang antum bayangkan. Setelah dari SK dari Ustadz kita di DPW di Makassar. Gimana ceritanya antum kemudian sampai di Pangkep dengan berproses sampai akhirnya hari ini begitu? Oh iya. Sebenarnya berat sekali ya sebagai manusia, ya namanya Nabi Muhammad SAW juga pernah merasakan goncang ya ketika menerima wahyu. Apalagi kita sebagai manusia biasa, ketika waktu itu memang membara semangat. Dan saya tadi lupa menceritakan juga, saya Pak sebelum pergi penugasan di Sulawesi Selatan, saya ketemu dengan Ustadz Abdurrahman Surabaya. Iya, Surabaya. Bersama juga Asli. Asli teman saya. Saya sampaikan sama beliau, Ustadz, kan saya selalu dekat juga sama beliau, sering diskusi. Ustadz, saya mau tugas, saya juga minta pamit. Mungkin selama ini saya punya dosa atau apa, kesalahan-kesalahan. Saya minta saran. Saya cocoknya di mana, Ustadz? Supaya saya juga bisa bermanfaat untuk tempat tugas nanti. Abdurrahman bilang, kamu cocok merintis. Saya bilang, aduh,
Nah, dia bilang, kamu pemuda yang memiliki visi ya. Jadi saya, sekilas itu membuat saya, merenung ya maksudnya. Merenung bagaimana proses transformasi nilai penguatan yang disampaikan Ustadz Abdurrahman dan menerapkan di Surabaya, di Pangkep itu sangat berat. Bahkan kemarin saya sudah diskusi sama Ustadz Sumaryadi. Saya tidak bisa Ustadz, saya sudah lama menderita, mau merintis lagi kan tidak ada uang dan sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Sumaryadi mengatakan, Karding ini sudah sarjana. Proses ikronya di mana? Ketika kita mau menikmati keberadaan Tuhan itu yang nyata, itu harus merintis. Karena di sana tidak ada apa-apa. Jadi permintaan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya merenung sambil waktu itu saya masih kerja bangunan, kerja di rumahnya beliau, kerja bangunan. Dan itu membuat saya membara dan waktu itu juga beliau rapat sama DPW. Nah saya bilang, mana yang cepat, saya mau perangkat sudah, antarkan sudah. Dia bilang sabar, ya begitu. Gitu. Dalam perjalanan antum sampai ke sana kan pasti tidak semudah yang antum bayangkan. Sampai di sana bagaimana tanggapan masyarakat di daerah situ? Pertama dianggap gila, dianggap sinting dan tidak waras. Karena ketika saya silaturahmi, bahkan pernah khutbah Jumat di salah satu masjid yang direkomendasikan oleh Ustaz Iksan, salah satu kader Hidayatullah di Pangkep. Ketika saya selesai khutbah, saya sosialisasikan sama masyarakat yang ada di situ keberadaan saya di sini untuk mendirikan pondok. Ada salah satu masyarakat mengatakan, di mana tanahnya? Saya bilang, justru ini saya mencari. Sudah ada uangnya? Tidak ada. Beliau menyampaikan, antum ini gila. Orang membuat pondok harus ada tanah, ada uang. Nah, sedangkan antum ini masih muda, tidak percaya. Jadi membuat saya rasa sedih, merasa goncang. Karena merintis ini berat juga, saya kira ini segampang yang itu diceritakan oleh para pendiri kita. Tapi lagi-lagi apa yang telah para sesepuh Hidayatullah memberikan kita penguatan spirit ikro tadi itu, ya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana kita sujud meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah goncangnya antum terhadap masalah-masalah waktu pada saat perintisan, apa hal strategi antum dalam mendirikan cabang di Pangkep? Iya, ini menarik sekali Pak. Dan saya teringat sekali waktu itu saya mengundang salah satu pewakaf yang pernah dulu disampaikan sama Ustadz Majid. Tapi waktu itu beliau sudah sampaikan sudah lama sekali pewakaf ini. Sudah lama sekali. Tiba-tiba saya datang menagih ceritanya ini. Pernah Bapak katanya Pak Haji memberikan wakaf pada Hidayatullah, bisa ya meninjau lokasi itu? Dia bilang, tidak bisa. Karena itu dulu saya serahkan, tapi sampai sekarang belum ada petugasnya, saya tidak bisa. Tapi karena bahasanya Pak Haji Yusuf ini adalah, kalau kita serius, betul-betul mengelola, insya Allah saya kasih. Tapi bahasanya masih ngambang. Ya. Pertama dia tidak mau kasih, tapi ada lagi bahasa selanjutnya, kalau serius, saya serahkan. Waktu itu kan saya juga masih mendidik TPA di Masjid Rising. Kebetulan di Surabaya kan aktif untuk kita kegiatan. Jadi saya punya inisiatif bagaimana santri ini kita adakan mabit di tanah beliau yang diwakafkan itu. Setelah itu saya undang beliau lewat WA agar bisa hadir untuk penutupan acara tersebut. Alhamdulillah beliau datang. Haji Yusuf datang pas ketika kami sudah senam pagi. Setelah itu beliau menyampaikan akan memberikan tanahnya ini kepada Pondok Pesantren Hidayatullah Pangkep. Sambil beliau menangis karena memang pernah waktu beliau ke naik haji ya, dia berdoa
agar tanahnya ini bisa dirikan pondok. Dan dia memeluk saya sambil menangis. Nangis, dan saya juga merasakan emang betul keikhlasannya beliau menangis. Dan alhamdulillah sudah ada pondok di sana, sudah berdiri. Ini membuat sebuah kesyukuran dan tanda keseriusan kita mendirikan pondok itu, sehingga Haji Yusuf ini tidak dikecewakan. Ya, selama sudah 5 tahun ya. Iya. Sudah ada berapa lokal? Lokasi untuk sekarang kita sudah memiliki 2 tempat. Yang pertama di tanahnya Haji Yusuf yang 2 hektar, yang sudah berdiri, ada masjid, ada rumah dinas, sudah 4, ada dapur, ada guest house, ada rumah dai, ada RKB, ada asrama. Kemajuan sampai akhir ini, apa respon masyarakat dengan melihat seperti itu? Iya, alhamdulillah dengan respon masyarakat itu tadi dengan adanya 2 lokal itu adalah pemberian daripada Ibu Nyonya Sariana yang diwakilkan oleh Ibu Isma. Jadi rumah Al-Quran ini sementara dalam pengatapan, dan alhamdulillah sudah ada santrinya sekitar 14. Santri ini asli masyarakat? Iya, asli masyarakat. Alhamdulillah, berarti responnya positif. Iya, ya, positif. Terakhir ada cerita tentang takbir akbar. Apakah itu yang tadi yang dimaksud dengan istilahnya ada mabit anak-anak tadi itu? Bukan. Ada lagi saya menghadirkan Dewa Murabbi wilayah itu Ustadz Majid ya. Dan saya malam-malam itu Pak, saya hadirkan beliau, dan mestinya kan acaranya duhu asar ya, tapi karena masyarakatnya lagi berkebun, jadi sehingga dia meminta maghrib. Dan hadir semua masyarakat di situ untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Majid, sehingga beliau merasa memang ada niat kebaikan yang dilontarkannya, disampaikan Ustadz Karding ini bagaimana membangun pondok di sini, sehingga responnya dia itu alhamdulillah sangat mendukung adanya pesantren di Malengge itu. Tentu dalam perjalanan dakwah itu kan akan ada tantangannya, ada suka dukanya. Apa yang kemudian antum merasakan yang betul-betul sampai kepada tingkat ini berat sekali? Saya sempat tidak makan 3 kali ya. Saya mungkin makannya 1 hari 1 kali saja. Ya 1 kali. Dan pernah saya juga jalan kaki dari pondok sampai Jalan Poros, tengah Jalan Poros itu. Sekitar mungkin 8 ya. Karena pertama memang tidak ada uang. Di awal-awal itu. Di awal-awal itu tidak ada uang, tidak ada motor, tidak ada fasilitas yang bisa membuat kita bisa memiliki fasilitas itu. Tidak ada, dari nol betul. Bahkan saya mau pergi tugas, kan mungkin dari Makassar mungkin 1 jamnya lebih ya kalau tidak macet gitu. 1 jam. Itu pun diantar sama dai yang berdomisili di Pangkep, namanya Ustaz Ihsan Wahyudi. Sehingga memang berat awal-awal. Tapi kalau kita menikmati proses itu dengan proses berikro, bahwasanya Allah akan menolong kita. Sebagaimana para pendiri Hidayatullah, Ustaz Abdullah Said mendirikan pondok di Balikpapan kan modal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan tadi itu ada pertolongan intan surullah yang surukum. Artinya Allah akan datang menolong kita. Ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kita. Dengan cara apa? Mungkin ada dia mengirimkan seorang donatur, seorang hamba, orang baik, orang dermawan untuk terlibat dalam proses tarbiyah dan dakwah itu tadi. Terakhir Ustadz, Iya. Bagaimana interaksi pondok dengan masyarakat di sana? Antara masyarakat, bagaimana ngobrol, silaturahim, ada hal-hal yang kemudian unik di antara silaturahim itu? Oh iya. Terkait dengan hubungan masyarakat dengan pondok, alhamdulillah ketika ada kerja-kerja gotong royong atau membersihkan jalan atau apapun itu, angkat rumah, misalnya pindah rumah, angkat rumah dan sebagainya, alhamdulillah selalu
kita kerjasama antara pondok dan masyarakat. Bahkan Pak RT-nya juga sudah melebur ke kita. Jadi setiap ada permasalahan-permasalahan, dia selalu konfirmasi dengan kita bagaimana bagusnya. Sehingga ini juga membuat kita dakwah Hidayatul Pangkep ke masyarakat juga semakin baik. Karena ini tadi hubungan kita terus diperbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, kepada masyarakat itu melalui bagaimana akhlak kita. Kalau kita jelek mungkin dia hindari kita. Masya Allah. Ya. Baik Ustaz, saya rasa cukup. Mudah-mudahan dakwah teman-teman di Pangkep juga antum Allah tetap istiqomahkan, semua apa yang antum agendakan Allah mudahkan insyaallah. Baik rekan-rekan, teman-teman sekalian channel Majalah Syahid, demikian obrolan bincang-bincang kami dengan Ustaz Karding, DPD Hidayatullah Pangkep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.